Pursuit of the Truth, bab 49-50. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming berhenti di depan rumah dan berdiri dalam kegelapan seperti seorang pemburu. Dia menatap rumah itu sejenak. Kemudian perlahan, dia mengerutkan kening. Dia cepat-cepat mendekati rumah dan membuka pintu. Tidak ada seorang pun di dalam. Menarik, gumam Suming pada dirinya sendiri. Dia melihat sekelilingnya. Ada sebuah lubang di tanah di ujung rumah. Ia ragu sejenak, lalu berjongkok di dekat lubang itu dan mengamatinya sebentar. Ia juga menyentuh bagian dalam lubang tersebut. Dindingnya terbuat dari tanah dan kering. Jelas bahwa lubang itu sudah ada sejak lama. Matanya berbinar dan dia melompat ke dalam lubang itu. Ada sebuah terowongan di sana. Suming berlari menyusuri terowongan tanpa mengeluarkan suara. Saat dia bergerak maju, dia mulai menentukan kemana terowongan itu menuju. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa terowongan itu mengarah keluar kota Batu Lumpur. Terdapat jejak kaki yang tampak berantakan di dasar terowongan. Suming terkadang berhenti untuk mengamati jejak-jejak tersebut. Setelah selesai, ia memperkirakan jumlah orang yang akan lewat dalam hatinya. Ada sekitar 7 atau 8 orang. Suming berpikir sejenak dan mengeluarkan tanduknya. Sambil bergerak maju, dia menggali lubang-lubang yang dalam ke dalam tanah. Karena hanya tanah dan tanduknya tajam, Suming tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk menggali lubang-lubang tersebut. Suming bahkan melihat sebuah titik di terowongan tempat langit-langit ditopang oleh batang kayu bundar yang tebal ketika dia mengangkat kepalanya. Sepertinya itu dibuat karena khawatir terowongan akan runtuh. Suming memandanginya sejenak, kemudian sudut bibirnya melengkung membentuk senyum. Setelah beberapa waktu, sekitar 10.000 kaki memasuki terowongan, Suming berhenti. Dia melihat cahaya bulan di dekatnya, pertanda jelas bahwa dia telah sampai di pintu keluar. Dia juga bisa mendengar suara samar yang melayang di luar pintu keluar. Suara itu terdengar seperti melantunkan mantra dan ada keanehan tertentu di dalamnya. Suara itu sepertinya tidak terlalu jauh. Suming menundukkan kepalanya saat mendekati pintu keluar. Tak lama kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk melirik sekilas keluar. Ia segera mundur selangkah. Hanya dengan sekali pandang dan bantuan cahaya bulan, dia melihat seseorang duduk bersila, bermeditasi. Sepertinya orang itu sedang mengawasi lubang tersebut. Dilihat dari kinya, orang yang berjaga itu hanya berada di level keempat. Suming tetap tenang. Begitu melangkah maju, dia langsung melompat. Saat dia bergegas keluar, anggota suku aliran angin yang duduk bersila di dekat pintu keluar membuka matanya seolah-olah terkejut. Dalam waktu singkat saat ia tertegun, Suming mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya perlahan. Pemuda itu seketika merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti cahaya api menyebar tepat di depan matanya seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya. Ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Tepat saat ia hendak berteriak tajam, sebuah tangan dingin dan kuat muncul dari belakang kepalanya dan menutup mulutnya. Ia tidak mampu berteriak dan hanya bisa mengerang sambil meronta. Tak lama kemudian, tubuhnya berkedut dan dia pingsan. Di belakangnya, wajah Suming tetap tenang saat ia dengan lembut menurunkan orang itu. Ia berjongkok dan memandang sekelilingnya. Saat itu tengah malam, hanya ada keheningan di sekitarnya. Ia bisa melihat samar-samar kontur kota Batu Lumpur dari kejauhan dan cahaya dari api unggun suku-suku yang berafiliasi. Suming juga melihat api unggun lain yang menyala dari arah yang berbeda. Namun, cahaya yang dipancarkan dari api itu bukan merah, melainkan hijau. Ada keanehan tertentu pada api hijau itu dan di bawah sinar bulan, tampak mengerikan. Nyanyian yang didengarnya berasal dari arah api unggun hijau itu. Suming mengerutkan kening. Dia mendekati lokasi yang suram itu dengan tenang dan perlahan. Saat semakin dekat, dia berjongkok. Dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Api hijau itu menyala terang, dipelihara oleh banyak ranting kering. Suming juga melihat beberapa mayat di dalam api. Tampaknya mereka telah tak bernyawa sejak lama. Saat mereka terbakar dalam api, terdengar suara gemerisik ringan. Ada 7 orang yang duduk mengelilingi api unggun. Di antara ke-7 orang itu,
1 orang duduk tepat di depan api unggun. Sedangkan 6 orang lainnya duduk berkelompok bertiga di samping api unggun. Salah satu dari mereka adalah Bei Ling. Orang yang duduk tepat di depan api itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam. Ia botak dan sangat tampan. Di bawah cahaya api, ia tampak agak seperti iblis. Su Ming tidak mengeluarkan suara. Ia berjongkok dan mengamati pemandangan itu dengan saksama. Perlahan-lahan, ia mulai memahami apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, 6 embusan udara muncul dari api hijau itu. Udara itu terserap melalui mulut, hidung, mata, telinga, dan lidah ke-6 orang yang duduk di samping pria botak itu. Hal itu membuat wajah mereka semakin pucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Setelah beberapa saat, salah satu dari ke-6 orang itu berdiri dan mendekati pemuda botak tersebut. Ia berlutut dengan satu lutut dan memukul dadanya keras-keras dengan kedua tangan. Seketika, tubuhnya mulai gemetar lebih hebat. Kemudian, setetes darah hijau segar keluar dari antara alisnya. Darah itu melayang ke arah pemuda botak tersebut. Pada saat yang sama, setetes darah hijau tua seukuran kuku jari juga keluar dari antara alis pemuda botak itu. Darah itu bercampur dengan darah yang dikeluarkan oleh orang di depannya. Begitu darah hijau itu menyatu, sejumlah besar pembuluh darah muncul di tubuh pemuda botak itu. Pembuluh darah itu memiliki sedikit warna hijau. Aura Qi yang kuat terpancar dari tubuh pemuda botak itu. Su Ming menyipitkan matanya dan tahu bahwa penilaiannya salah. Orang ini memang bukan seorang berserker tingkat 8 dari alam pemadatan darah atau tingkat 7, melainkan tingkat 6. Dia sudah berada di puncak level ke-6 dan hampir saja menembus ke level ke-7. Sepertinya aku telah overestimated suku Windstream. Su Ming tetap tak bergeming dan memfokuskan pandangannya pada Bei Ling. Selain Bei Ling, yang lainnya sudah berdiri dan mengeluarkan setetes darah dari antara alis mereka. Kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing, kelelahan. Wu Shen, aku sudah memberimu puluhan tetes darah fosfor selama beberapa hari terakhir dan aku benar-benar lemah sekarang. Tesnya besok pagi. Bisakah aku memberimu setetes saja hari ini? Bei Ling membuka matanya dan menatap pemuda botak itu dengan tatapan cemas sambil berbicara dengan nada rendah. Pemuda botak itu adalah Wu Shen. Ada sedikit warna hijau di matanya saat dia menatap Bei Ling. Apakah kau berniat mengingkari janjimu? Sudah kukatakan sebelumnya bahwa jika kau membantuku menembus level ke-7 dan aku akhirnya mendapatkan darah berserker tetua, aku akan memberimu sedikit. Sama seperti dulu. Jika demikian, kau bisa memilih untuk tidak mengikuti 2 tahap pertama ujian. Aku akan memberimu sedikit darah untuk tahap terakhir. Maka kau tidak akan kesulitan mendapatkan tempat di 50 besar. Ini, Bei Ling ragu sejenak seolah sedang bergumul di dalam hatinya. Namun tak lama kemudian, ia menggertakkan giginya dan melangkah maju, berlutut dengan satu lutut di hadapan Wu Shen. Ia memukul dadanya dengan kedua tangan dan seketika itu juga, tubuhnya mulai gemetar. Setetes darah hijau menyembur keluar dari antara alisnya. Bei Ling dalam keadaan kelelahan dan tampak seperti akan pingsan. Tepat ketika darah mengalir deras dan Bei Ling hendak bangkit dan mundur untuk memulihkan diri, mata Wu Shen berkilat. Dia langsung mengangkat tangan kanannya dan menepuk dahi Bei Ling yang tak berdaya. Kau, Bei Ling gemetar hebat dan hendak melawan, tetapi begitu jarinya menyentuhnya, bagian di antara alisnya terbuka dan tetesan darah menyembur keluar dengan cepat. Jangan khawatir, kita berteman. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya membantumu agar tidak ragu lagi dan memberikan semua yang kau miliki untuk malam ini. Wu Shen tersenyum aneh dan menarik jarinya. Dia baru saja akan mengendalikan bola darah hijau gelap dan menggabungkannya dengan darah dari alis Bei Ling ketika tubuhnya tersentak. Matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia bahkan tidak sempat menarik kembali bola darah hijau gelap itu ke dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan tampak seolah-olah telah menyatu dengan api hijau. Cahaya hitam tiba-tiba muncul. Saat suara lolongan menggema di udara, sebuah tombak hitam panjang melesat ke arah mereka seperti naga hitam besar. Tombak itu melewati yang lain dalam sekejap. Ia melewati Bei Ling, yang tertegun, dan langsung menuju ke arah Wu Shen. Terdengar suara ledakan keras yang teredam. Api meledak tiba-tiba dan kobaran api hijau yang besar menyebar di sekitar area tersebut. Seseorang yang tampak tegap muncul entah dari mana.
Kecepatannya begitu cepat sehingga ia tampak tiba di depan Bei Ling tepat saat ledakan terjadi. Ia meraih udara dengan tangan kanannya bersamaan dengan darah segar Bei Ling dan darah hijau tua Wu Sen. Keduanya jatuh ke tangan pria itu dalam sekejap. Pria itu adalah Su Ming yang sebelumnya telah mengubah penampilannya. Darah segar ini bagus. Aku akan mengambilnya. Suaranya serak. Dia menggerakkan tangan kirinya dan tombak hitam yang tertancap di tanah berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang dipegangnya. Su Ming berbicara perlahan. Dia menatap Wu Sen, yang telah mundur begitu api padam. Wajah Wu Sen tampak serius dan ada sedikit aura kebrutalan di dalamnya. Kau hanya mencari kematian. Wu Sen meraung dan seketika itu juga, sejumlah besar udara hijau menyembur keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Udara itu mengubahnya menjadi sosok setinggi sekitar 30 kaki. Sosok hijau itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Ia mengangkat lengannya seperti zombie dan melompat ke arah Su Ming. Pada saat yang sama, yang lain juga bereaksi dan mengaktifkan ki di tubuh mereka. Namun, karena mereka telah mempersembahkan darah hijau berkali-kali, mereka masih dalam kondisi lemah. Saat mereka hendak bertindak, Su Ming menyeringai dingin dan menancapkan tombak panjang di tangan kirinya ke tanah. Energi ki di dalam tubuhnya segera mengalir ke tombak panjang itu, menyebabkan sejumlah besar kabut hitam menyembur dari tombak tersebut. Saat tombak itu menembus tanah, suara gemuruh menggema di udara dan tanah bergetar. Gelombang udara menyebar ke sekeliling mereka dengan Su Ming sebagai pusatnya. Hal itu menyebabkan orang-orang yang lemah mundur tanpa sadar. Kemudian hampir seketika itu juga, Su Ming bergegas menuju Wu Sen dengan kecepatan kilat, sambil mengangkat tombak panjang di tangan kirinya. Kabut hitam membubung ke langit dan berubah menjadi bentuk samar seekor elang hitam. Elang itu membuka sayapnya dan menciptakan embusan angin yang besar saat melesat menuju sosok seperti zombie itu. Pada saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa bulan telah bersinar lebih terang. Seberkas cahaya bulan muncul entah dari mana dan menyatu dengan elang hitam untuk membantunya dalam pertarungan melawan sosok hijau samar itu. Benturan itu bagaikan sambaran petir. Setelah suara dentuman keras, Su Ming berguling ke belakang. Dia terhuyung beberapa langkah dan dengan cepat mundur menuju terowongan. Saat ia mundur, raungan dahsyat terdengar. Sosok hijau itu roboh dan wajah Wu Sen dipenuhi kebencian. Terdapat luka di dadanya dan darah segar mengalir keluar dari luka tersebut. Beraninya kau menyakitiku. Warna hijau di matanya semakin gelap dan dia langsung menerjang maju untuk mengejar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su Ming berlari ke depan sementara Wu Sen mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam terowongan. Orang-orang yang tertinggal, termasuk Bei Ling, semuanya terdiam takjub. Mereka saling memandang dan tak seorang pun berani mengejar keduanya. Tak lama kemudian, terdengar suara teredam dari bawah tanah, seolah terowongan itu runtuh. Mereka juga mendengar suara raungan marah dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Wu Sen keluar dari pintu keluar terowongan dengan wajah muram. Ia tampak sangat menyedihkan dan diliputi amarah. Namun, di balik amarah itu juga terdapat sedikit kecemasan yang tidak mudah diketahui oleh orang lain. Aku sudah mengambil darah mayatku, tapi aku tidak akan memurnikannya malam ini. Temukan orang itu, kau harus menemukannya. Dia bukan dari suku aliran angin. Temukan dia, aku ingin mematahkan lehernya dengan tanganku sendiri. Malam itu bulan tak terlihat dan angin bertiup kencang. Di dalam tembok kota suku aliran angin menderu kencang. Seolah-olah angin itu marah. Angin mengangkat debu dari tanah ke langit, mengaburkan pandangan ke bulan. Beberapa sosok berlarian masuk ke dalam kota batu lumpur di tengah malam seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Namun, mereka berada dalam kegelapan karena mereka tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Baru setelah sinar matahari pertama menerangi cakrawala jauh di kejauhan, orang-orang itu mulai pergi. Bei Ling kembali ke penginapan suku Gunung Gelap dengan kelelahan dan pucat. Malam itu, ia kehilangan banyak darah di antara alisnya sehingga tubuhnya sangat lemah. Ia juga menyaksikan sendiri pertarungan singkat namun mengejutkan itu. Tombak itu melesat ke arah mereka seperti petir dan menyebabkan bumi bergetar. Raungan marah Wu Sen yang mengamuk juga bergema di telinganya. Bagi Bei Ling, Wu Sen adalah anak kesayangan suku aliran angin. Meskipun mereka berdua berada di tingkat ke-6, Bei Ling tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawannya. Bahkan, dia tidak berani menantangnya.
Dia tidak berlatih dengan metode berserker yang biasa. Dia telah menyembah patung dewa berserker ketika masih muda. Namun rupanya, ada sebuah patung misterius di antara semua patung dewa berserker di suku aliran angin. Mereka yang menerima warisannya perlu menggunakan aura mayat untuk berlatih dan mengumpulkan darah berserker mereka untuk berubah menjadi mayat. Jika berhasil, praktisi tersebut praktis akan tak terkalahkan. Siapa sebenarnya orang yang melawan Wu Shen itu? Aku tidak bisa mengukur kekuatannya, tetapi jika dia berhasil memojokkan Wu Shen, dia pasti juga seorang berserker terkenal. Mungkinkah dia berasal dari suku Gunung Hitam? Tatapan Beiling gelap. Dia adalah berserker terkuat di antara rekan-rekannya di suku Gunung Kegelapan, tetapi dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan sukunya, dia bukan siapa-siapa. Beiling kembali ke penginapan dan kamarnya dengan perasaan campur aduk serta ketidakpastian mengenai ujian besok pagi. Namun, begitu ia membuka pintu kamarnya, tubuhnya bergetar dan pupil matanya menyempit. Bulu kuduknya berdiri dan ia menarik napas tajam. Ekspresi terkejut dan tak percaya terpancar di wajahnya. Ada segumpal darah segar yang mengambang di atas meja di kamarnya. Ada semburat hijau muda di dalam gumpalan darah itu dan bersinar dengan cara yang sangat aneh. Itu adalah darah murni yang dipaksa Wu Shen keluar dari seluruh tubuh Beiling ketika dia mengetuk dahi Beiling. Ia terdiam sesaat. Beiling segera berbalik dan melihat ke belakang. Hanya ada kegelapan dan suasana di sekitarnya sangat sunyi. Jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat hening, ia langsung masuk ke kamarnya dan menatap gumpalan darah segar yang familiar di atas meja. Perasaannya menjadi tidak stabil. Siapa dia? Kenapa dia membantuku? Setelah beberapa saat, Beiling meraih gumpalan darah segar itu. Begitu menyentuh darah tersebut, darah itu langsung meresap ke tubuhnya dan berubah menjadi gelombang panas. Beiling segera duduk dengan kaki bersilang dan melancarkan peredaran darah di pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, di ruangan lain di dalam penginapan suku Gunung Gelap, Su Ming duduk dengan kaki bersilang di lantai. Wajahnya pucat dan ada tetesan darah segar di sudut bibirnya. Namun matanya sangat bersinar. Dia menundukkan kepala dan menatap gumpalan darah hijau gelap di telapak tangannya, lalu tersenyum dingin. Jadi, inilah anak ajaib dari suku aliran angin. Tidak ada yang boleh melampauinya. Dia satu-satunya yang boleh melampaui orang lain. Dia tidak sehebat itu. Jika aku bisa menyelesaikan pembakaran darahku yang ketiga bersama tombak ini, meskipun aku tidak bisa membunuhnya, aku masih bisa melukainya dengan parah. Su Ming mengangkat salah satu tangannya dan menyeka darah di sudut bibirnya. Tatapan tajam sekilas muncul di matanya. Aku hanya mengalami luka ringan. Aku akan pulih jika aku melancarkan aliran Kiku. Tapi metode berserker yang dia adopsi itu sangat aneh. Bayangan mayat-mayat yang terbakar dan api hijau muncul di benak Su Ming. Jika bisa, aku ingin bertemu dengan para jenius. Tapi melihat betapa gilanya Wu Shen di terowongan, benda ini pasti sangat penting baginya. Su Ming menatap darah hijau gelap di tangannya dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Seberkas cahaya bulan muncul entah dari mana dan mengelilingi botol kecil itu. Kemudian menghilang. Setelah meletakkan botol kecil itu di dadanya, Su Ming memejamkan mata dan mengalirkan ki di tubuhnya sambil menunggu pagi tiba. Waktu berlalu dan tak lama kemudian, langit tak lagi gelap. Saat langit semakin terang, pagi pun tiba. Pagi ini akan berbeda dari pagi-pagi lainnya karena hari ini suku Windstream mengadakan ujian yang akan diikuti oleh semua suku di daerah tersebut setiap beberapa tahun sekali. Selain menguji para berserker muda, ini juga merupakan kesempatan bagi semua suku untuk menunjukkan kekuatan mereka dan bagi harapan masa depan mereka untuk menampilkan bakat yang menakjubkan. Hal ini juga menentukan pandangan suku aliran angin terhadap suku-suku di masa depan. Saat pagi tiba, Lei Chen, Wu La, dan Beiling mengikuti pemandu dari suku aliran angin bersama tetua, kepala pengawal, dan San Hen saat mereka meninggalkan penginapan mereka. Su Ming berdiri di luar rumah dan memperhatikan mereka pergi. Dia menatap Lei Chen yang melambai padanya dengan percaya diri. Dia menatap Wu La, yang menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya yang tenang. Dia menatap Beiling, yang tetap diam. Wajahnya telah kembali ke warna normal yang sehat, tetapi dia masih menolak untuk menatapnya. Ada juga tetua yang tersenyum angkuh dan mengangguk padanya. Kepala pengawal,
di sisi lain, menatapnya dengan ekspresi menyesal. Kemudian akhirnya, Suming menatap San Hen yang diam, yang memiliki kilbich aneh di matanya yang menyipit. Tatapannya sejenak tertuju padanya. Suming tetap berdiri di tempatnya bahkan setelah mereka perlahan menghilang dari pandangannya. Namun, tubuh dan wajahnya mulai berubah. Setelah beberapa saat, Suming berubah menjadi pria bertubuh besar. Kulitnya sedikit gelap dan dia memancarkan aura yang tangguh. Dia tampak tidak berbeda dari anggota suku berserker biasa. Penyamaran yang dikenakan Suming kali ini berbeda dari yang ia gunakan malam sebelumnya. Topi jerami yang diletakkan tetua di dalam tubuhnya sungguh menakjubkan. Ia bisa mengubah penampilannya sesuka hati. Tidak ada sedikit pun kecemasan dalam diri Suming saat dia berdiri di sana. Sebaliknya, dia menatap langit dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa ini adalah hari penting baginya dan sama pentingnya bagi sang tetua. Pada hari ini, Suming akan menunjukkan hasil yang mengejutkan atau jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Suming tidak yakin apakah ada kekuatan yang mengendalikan takdir manusia. Dia memandang langit. Langit sangat biru dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Di antara semua orang yang hidup di bumi, siapa yang mampu melihat ujung cakrawala? Itu adalah salah satu baris pembuka dalam gulungan kulit binatang buas. Ketika Suming pertama kali membacanya, dia merasa tersentuh sekaligus bingung. Orang selalu berbicara tentang langit dan bumi, tetapi apa itu langit dan bumi? Itu artinya semua yang ada di bawah langit. Jika langit memiliki jiwa, itu pasti jiwa yang menindas. Langit menindas kita, para anggota suku berserker, dan ingin kita mempermalukan diri kita sendiri. Kata-kata ini muncul di benak Suming. Terkadang, ia berpikir bahwa langit benar-benar memiliki jiwa, tetapi jiwanya terlalu dingin. Jika tidak dingin, mengapa ada orang-orang jenius dan orang-orang yang diberkati? Mengapa ada orang biasa? Mengapa ada orang seperti tetua itu, yang memiliki bakat tak tertandingi namun kehadirannya meredup dan rambutnya beruban seiring waktu? Dan bagaimana dengan orang-orang seperti pria berbaju ungu, yang bisa melampaui semua orang lain dan mencapai alam transendensi? Ada perasaan rumit Beiling, dan kemudian ada Wu Shen, yang mencuri kekuatan orang lain. Penindasan dari surga itu tak terlihat. Kita hanya bisa menanggungnya, dan selama kita menanggungnya, kita harus belajar hidup bahagia dengannya. Jika tidak, apakah kita akan melawan surga? Ini adalah paragraf terakhir yang tertulis dalam prolog gulungan kulit binatang buas. Suming tidak pernah memahaminya. Bahkan sekarang, dia hanya mengerti intinya saja. Dia pernah bertanya kepada tetua sebelumnya dan jawaban tetua itu masih terpatri dalam ingatannya. Ini sesuatu yang sangat sederhana namun juga sangat kompleks. Sederhananya, ini berarti bahwa langit menindas kita, suku berserker. Kita bisa memilih untuk menerimanya dengan senang hati atau melawan langit, tetapi kalimat terakhir ditulis dalam bentuk pertanyaan. Menurut pemahamanku, mungkin pertanyaan ini berarti bahwa selain melawan surga, adakah cara lain untuk melawan takdir? Setelah kau dewasa, mungkin kau akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal itu. Jika hari itu benar-benar tiba dan kau telah memperoleh kekuatan yang memungkinkanmu untuk melakukan seperti yang dikatakan firman, maka mungkin kau dapat memikirkan cara ketiga untuk melawan, alih-alih tunduk pada takdir atau memberontak terhadapnya. Lagi pula, tempat terakhir yang kukunjungi adalah tempat aku mendapatkan gulungan kulit binatang buas ini. Itu juga merupakan tanah suci terbesar suku berserker yang pernah kulihat. Tempat itu adalah Yu Agung, pemilik gulungan kulit binatang buas ini adalah peramal istana Yu Agung. Suming tetap diam sambil terus memandang langit biru. Setelah beberapa saat, ia mendengar langkah kaki mendekat dari kejauhan. Seseorang perlahan berjalan ke arahnya. Suming mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap orang itu. Orang itu mengenakan jubah putih dan berambut putih. Wajahnya tampak terbebani oleh kesulitan hidup, namun di balik itu, terpancar pula kebijaksanaan dalam sikapnya. Dia adalah Si Hai. Si Hai menatap Suming, wajah asing di hadapannya. Dia tidak mengerti mengapa tetua Jingnan memberinya tugas untuk datang ke tempat ini dan membawa orang tersebut untuk mengikuti ujian secara rahasia. Ikuti aku. Si Hai tidak menemukan keanehan apapun pada Suming. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sikap Suming tetap tenang saat mengikutinya. Saat ia melangkah keluar pintu, ia melihat Si Hai mengayunkan lengan bajunya.
Seketika, kabut menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti Suming. Jantung Suming berdebar kencang tetapi ia tidak mundur. Ia membiarkan kabut menyelimutinya dan membawanya ke udara bersama Si Hai. Mereka berubah menjadi pelangi kabut dan melesat ke kejauhan. Ini adalah kali kedua Suming memandang daratan dari langit. Dia masih merasa sedikit gugup, tetapi Si Hai mengabaikan kecemasannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian, dia membawa Suming menjauh dari suku aliran angin dan menuju ke dataran raksasa yang terletak di utara. Suming memandang hamparan dataran luas di hadapan mereka. Dari langit, tampak seolah-olah itu adalah lautan daratan yang tak berujung, tetapi saat kabut berkumpul ke arah mereka dengan kecepatan kilat, Suming merasakan tubuhnya tersentak sesaat. Rasanya seperti tubuhnya menabrak penghalang tak terlihat. Saat mereka melewatinya, semuanya mulai berputar seperti riak di permukaan air. Kemudian dia mendengar suara dingin Si Hai di telinganya. Kita sudah sampai. Dataran itu sudah tidak ada lagi, kini ada gunung tepat di depan mereka. Suming belum pernah melihat gunung sebesar ini seumur hidupnya. Gunung ini jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada Gunung Kegelapan. Jika diletakkan berdampingan, Gunung Kegelapan akan seperti bayi dan gunung ini akan seperti pria dewasa yang kokoh. Gunung itu tampak seolah-olah telah menembus awan. Puncaknya tidak terlihat dan hanya setengah dari gunung yang tampak. Bagian gunung lainnya tertutup oleh banyak awan putih. Ukuran gunung itu sungguh luar biasa. Suming dapat melihat banyak anak tangga di gunung yang mengarah ke atas hingga menghilang ke dalam awan. Di kaki gunung terdapat lapangan luas berbentuk lingkaran. Ada 9 patung burung raksasa yang ditempatkan di sekeliling lapangan. Masing-masing patung memancarkan aura kebiadaban kuno yang membuat mereka tampak sangat ganas. Pada saat itu, ada ratusan orang di lapangan yang sangat luas itu. Mereka semua tersebar dan berbincang-bincang satu sama lain. Kedatangan Suming langsung menarik perhatian semua orang di lapangan. Namun setelah meliriknya, mereka mengalihkan pandangan dan melanjutkan percakapan mereka.